Pernah ngerasain gaji baru turun seminggu, tapi dompet udah kayak kapal pecah? Tenang, lo nggak sendirian. Fenomena kantong kering akhir bulan ini udah kayak sindrom nasional di kalangan anak muda. Gimana nggak? Gaji udah pas-pasan, godaan diskon di mana-mana. Belum lagi ajakan nongkrong sama teman, nonton konser, atau sekedar jajan kopi kekinian yang harganya bikin kantong bolong. Tapi guys, hidup nggak melulu soal foya-foya di awal bulan, dan hidup pas-pasan di akhir bulan. Ada cara kok buat ngatur keuangan biar lebih sehat, tanpa harus jadi pelit atau ngerasa terkekang. Gimana caranya? Simak terus ya. Jujur deh, siapa yang suka kalap belanja online pas diskon gede-gedean? Atau ngerasa wajib ngikutin tren terbaru, mulai dari gadget, fashion, sampai tempat nongkrong? Nggak salah sih, namanya juga anak muda, wajar kalau pengen tampil gaya dan kekinian. Tapi guys, ingat pepatah besar pasak daripada tiang, jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, cuma buat ngejar gaya hidup yang sementara. Coba deh mulai sekarang lebih bijak dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang sifatnya primer, kayak makan, tempat tinggal, atau transportasi. Nah, kalau keinginan itu yang sifatnya sekunder, kayak baju baru padahal lemari udah penuh, gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi, atau nongkrong di cafe hits padahal bisa ngopi di rumah. Males nabung, ribet. Eits, siapa bilang nabung harus ribet dan berat? Justru nabung itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kok. Nggak perlu langsung nyisihin jutaan rupiah, yang penting konsisten. Misalnya, mulai biasain nabung recehan di celengan. Atau sisihkan 10% dari uang jajan lo setiap hari. Kalau biasanya jajan 50.000, coba deh kurangi jadi 45.000, dan sisihkan 5.000 buat ditabung. Kelihatannya sepele ya? Tapi, coba deh dihitung-hitung. Kalau konsisten selama sebulan, lumayan kan uangnya bisa buat nambah-nambahin beli barang yang lagi lo incer. Uang nganggur? Suruh kerja. Udah nabung, tapi pengen uangnya berkembang lebih banyak lagi? Tenang, sekarang udah banyak kok platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Mulai dari reksadana, emas, sampai saham. Eits, tapi jangan asal ikutan tren ya. Sebelum terjun ke dunia investasi, pastiin lo udah paham betul risikonya. Jangan sampai niatnya mau untung, malah buntung. Mulailah dengan belajar dari sumber yang terpercaya. Misalnya baca buku atau artikel tentang investasi, ikutan seminar online, atau konsultasi sama ahlinya. Bayangin nih, ada dua orang sahabat, sebut aja si Boros dan si Cermat. Keduanya punya gaji yang sama, gaya hidup yang mirip, dan hobi nongkrong bareng. Bedanya, si Cermat selalu nyisihin 10% gajinya buat ditabung dan investasi. Sementara si Boros lebih suka habisin uangnya buat foya-foya. 5 tahun kemudian, apa yang terjadi? Si Cermat udah punya tabungan yang cukup buat DP rumah, sementara si Boros masih ngontrak dan pusing mikirin cicilan kartu kredit. Si Cermat udah bisa liburan ke luar negeri pakai hasil investasinya. Sementara si Boros cuma bisa gigit jari, lihat postingan teman-temannya di Instagram. Nah, lo mau jadi kayak siapa? Mengelola keuangan itu penting banget guys. Bukan cuma buat masa depan yang lebih baik, tapi juga buat ketenangan pikiran di masa sekarang. Yuk, mulai atur keuanganmu dari sekarang, dan rasakan manfaatnya di kemudian hari.